Jadi ada juga gini Mbak, ada juga saya menemukan kisah misalnya ini dekat-dekat rumah ya, itu anak kecil itu sukmanya dibawa. Jadi dia suka main di kuburan, lalu tiba-tiba dia seperti ular gitu. Jadi lidahnya tuh menjulur-julur seperti ular, seperti binatang, terus digigit-gigit orang, dan nggak bisa bicara. Nah dia bilang ini anak saya gila ya. Ternyata pas di ada paranormal di situ mengatakan bahwa anaknya ini sukmanya dibawa ke alam gaib. Nah itu katanya yang bawa itu ada sosok nenek-nenek, ada sosok manusia kayak Bapomet tuh kalau kalau istilah ini kan kepala kambing ya, kepala kambing tuh. Manusia berkepala kambing, bertanduk. Nah itu dibawa ke alam jin. Nah dia beberapa kali pulang, sadar lagi, 3 hari kemudian hilang lagi. Katanya di sana dikasih mainan, dikasih mobil-mobilan. Pokoknya apa aja yang dia nggak punya dulu sama jin itu dikasih. Jadi makanya dia suka pulang pergi tuh. Nah kalau yang model begini ini apa bisa sukma manusia itu diculik oleh jin itu? Kalau diculik saya kurang setuju ya, tapi kalau disembunyikan iya gitu. Kan tadi saya bilang jin itu manipulatif ya. Banyak kasus anak-anak yang main ke suatu tempat kemudian pulang-pulang menceritakan bahwa dia dibawa ke suatu tempat yang megah, yang mewah, diberikan ABCDE gitu kan. Seperti yang saya katakan, jin itu manipulatif gitu. Padahal sebenarnya ini pengalaman saya zaman saya kecil dulu. Ada teman saya namanya inisial A, perempuan. Seperti itu kasusnya. Jadi kita dulu kan sering mandi di kali. Tapi dia sering bawa kaca. Jadi kemana-mana dia bawa kaca. Bahkan ke kali pun dia bawa kaca, ngaca terus. Nah, karena hal tersebut jin jadi suka dengan dia gitu. Sebenarnya kalau kalian mau tahu, kaca itu kan sebenarnya gerbang dimensional. Kaca itu gerbang dimensional manusia dengan jin. Gimana? Bisa menjadi kaca itu menjadi gerbang dimensional antara manusia dengan jin. Nah, jadi teman saya itu karena sering ngebawa kaca, nah, kejadianlah sukma dia hilang. Bukan ruhnya ya, sukmanya ya. Sukmanya hilang dan digantikan masuk oleh sosok jin anak kecil. Jadi saat itu dia umurnya mungkin ada 15 atau 16 tahun, tapi ketika dia kumat karakternya jadi seperti anak usia 3 atau 4 tahun gitu. Nah, itu sukmanya disembunyikan. Ketika beberapa waktu dia sadar, dia menceritakan bahwa dia dibawa ke tempat ini, ke tempat itu gitu. Tapi sebenarnya saat itu menurut orang pintar, sukmanya hanya disembunyikan di rimbun-rimbun bambu. Itu bisa saja terjadi. Jadi tidak benar-benar dibawa ke suatu tempat yang megah. Seperti yang saya katakan, itu hanya manipulatif. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Satu, karena kecerobohan manusia sendiri, kecerobohan kita sebagai manusia. Yang kedua, karena sawan atau ketempelan tidak sengaja, karena mungkin kita menyinggung jin atau segala macam yang ada di tempat situ, kemudian bisa saja sukma kita menghilang dan digantikan. Yang ketiga, karena untuk lelaku, karena untuk ritual tertentu gitu. Bahkan untuk yang punya pengasihan atau pelet pun bisa dengan melepas sukma seseorang, diikat kepada target si pemelet, itu sangat-sangat bisa. Dan yang terakhir penyebabnya mungkin anak tersebut anak yang spesial gitu. Karena percaya tidak percaya, ada yang namanya pernikahan jin dengan manusia. Nah, tujuan dengan pernikahan jin dengan manusia adalah untuk menumbuhkan bibit jin yang unggul gitu. Karena ada campuran dengan manusia, tapi sebenarnya tidak diperbolehkan. Apakah ada? Ya jelas ada. Nah, mungkin anak-anak yang spesial tersebut, baik dari kemampuannya, mungkin indigo, tapi mereka tidak sadar, itu bisa saja terjadi hal-hal yang ditanyakan oleh masnya gitu. Hilang sukmanya karena dibawa. Kalau disunat jin tuh ada Mbak. Kan ada itu tiba-tiba anak kecil tuh udah sunat, tapi dia nggak jelas kapan sunat. Itu benar disunat sama jin. Itu katanya ada penjelasan medis ya. Itu katanya ada penjelasan medisnya. Oh, jadi bukan disunat beneran? Nggak tahu nama medis.
Ada penjelasan medisnya, ada itu. Jadi saya nggak berani karena saya nggak pernah menemukan fenomena di depan mata kepala saya, fenomena disunat jin, nggak pernah tahu gitu. Jadi saya nggak berani menjelaskan hal yang tidak pernah saya lihat atau saya ketahui langsung. Tapi kalau mungkin di luar sana ada fenomena tersebut, tapi bisa dijelaskan dengan medis, itu istilah medisnya ada, tapi saya nggak tahu. Apakah bisa? Ya kemungkinan bisa ada yang benar-benar disunat jin itu ada. Kalau menikah dengan jin itu, Mbak, misalnya laki-laki tadi, Bibi tunggu. Nah, pertanyaannya kalau jinnya laki-laki ya, menikah dengan perempuan yang manusia, gitu. Ini hamil nggak? Bisa hamil atau tidak? Gitu. Ada. Ini sebenarnya pengalaman pribadi yang tidak patut untuk dijelaskan ya. Tetapi sedikit penjabaran aja, apakah bisa manusia berjenis kelamin laki-laki atau perempuan menikah dengan jin? Itu sangat bisa. Menikahnya bukan menikah secara manusiawi ya, dengan perayaan-perayaan, no. Jadi menikahnya lebih kepada pengikatan batin. Apakah bisa hamil, bisa melahirkan? Saya yakin yang melihat ini, yang punya pengalaman yang sama dengan saya, pasti sering bermimpi, pasti sering merasakan dia dikeloni jin, dan dia pernah mimpi hamil selama beberapa hari kemudian melahirkan. Dan ketika mimpi, ini dalam bentuk mimpi loh ya, melahirkan, dan melahirkannya tidak hanya 1-2, tapi semua, ada beberapa anak, tapi semuanya kembar. Nah, itu juga bisa secara batiniah kita dinikahi dengan jin. Nah, orang yang sudah terkontaminasi seperti itu, satu, dia tidak akan bisa mendapatkan jodoh. Ini beneran. Kalau udah dinikahin sama jin, nggak bisa dapat jodoh. Iya. Contoh misalkan, saya didekati orang, pasti orang itu nanti ada aja halangannya ketika mau nikah, nanti entah apa, ada aja halangannya. Karena jin merasa sudah mengikat saya, menandai saya, dan menjadikan saya istri, maka tidak boleh ada orang yang bisa menikahi saya selain dia, atau meniduri saya, bahasa kasarnya. Itu seperti itu. Izin yang nanya nih, Mbak, ada yang bertanya nih, ada yang WhatsApp saya nih, Mas Adrian, ini saya mimpi basah terus, mimpi basah terus-terusan, kenapa ya? Udahan setelah saya bangun, ulu hati sakit, perih banget, kayak ada yang ganjel, bisa minta tolong ditarik, bantuin gitu. Ini kenapa ya? Oh, jadi dia kayak ini hampir seminggu sekali atau berapa hari sekali tuh suka mimpi basah, terus dia mimpi itu nenek lah segala macam. Nah, terus ulu hati sakit. Indikasinya satu, memang ada gangguan dari makhluk halus, bener. Karena sampai kena ke medisnya, sampai kena ke raga fisiknya, gitu, bener. Tapi itu bukan berarti dia nikah sama jin ya, atau bukan, belum tentu menikah. Tapi kalau disukain jin, iya, ada indikasi disukai jin, gitu. Satu, ini saya kasih tahu ya, non sewu ya, jin perempuan atau jin betina menyukai laki-laki sampai bikin laki-laki sering mimpi basah dan segala macam. Satu, laki-lakinya biasanya sering, non sewu loh ya, masturbasi. Terus yang kedua, sering nyanyi atau lama-lama di kamar mandi. Loh, ini bukan kata siapa-siapa, tapi memang dari kuntilanak yang namanya Rani yang ada di rumah saya. Oh gitu. Jadi iya, perlu dipertanyakan tuh laki-lakinya, kamu sering masturbasi tidak gitu. Karena salah satu jin betina yang membuat suka dengan laki-laki, manusia laki-laki memang itu gitu. Karena beliau mungkin suka melakukan hal seperti itu yang pertama. Ini bukan menikah loh ya, hanya sekedar suka. Makanya orang yang mengalami hal tersebut seringkali mimpi ketemu perempuan cantik, tapi ketika dia ingat kalau dia mimpi ketemu perempuan cantik, tapi kalau ditanya wajahnya dia akan lupa. Aduh, gimana ya, yang penting pokoknya cantik lah gitu. Karena sebenarnya Mbak, kuntilanak kan menarik juga tadi. Siapa nama kuntilanak yang ini? Rani. Itu demi Allah itu Rani. Jadi Rani itu awal pertama saya pindah ke rumah ini,
anak saya itu sawan, nangis, nunjuk-nunjuk jendela itu. Dia kan belum bisa ngomong tuh, gitu namanya anak kecil. Pas saya lihat ada kuntilanak gitu, cuma sekelebat langsung hilang gitu. Dan sering karena saya kan memang tidak suka kalau terlalu tertutup loh, jadi jendela saya tetap terbuka. Jadi pernah diketuk tuk 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 gitu. Pas melek ada kunti, dan baru tahu namanya Rani. Nah, tuh. Ya, menarik juga ya. Lalu kan ada pernikahan pesugihan ya Mbak, yang sifatnya itu menikah dengan jin. Ini saya pernah dengar juga. Jadi di suatu daerah itu, mau nggak kamu nikah sama jin, nanti dikasih harta, dikasih kekayaan. Nah, itu benar Mbak, tapi nanti jaminannya ada jiwanya si orang ini. Bener, bener, bener. Jadi pernikahan dengan blorong untuk kekayaan itu ada. Dengan blorong loh ya, bukan dengan orang video loh ya, dengan blorong apakah ada. Kemudian di Gunung Kemukus apakah ada. Menikahi perempuan ular dan segala macam. Ada. Jadi di waktu-waktu tertentu seseorang pelaku yang melakukan pesugihan pernikahan dengan makhluk itu harus memiliki ruangan khusus, tempat khusus gitu, tempat khalwat khusus. Kalau khalwat dalam bahasa Muslim namanya itu ya, khalwat itu wirid ya atau tawasul ya. Tapi kalau di dunia supernatural, mereka yang melakukan ritual tersebut harus memiliki tempat khusus yang benar-benar ditata rapi, seperti kamar pengantin baru yang harus wangi, yang harus menggunakan aksesoris atau pernak-pernik yang warna kesukaannya atau setidaknya yang identitasnya, yang menunjukkan identitas istri goibnya. Intinya diberikan hal-hal yang indah-indah, termasuk di dalam situ nanti harus ada kebaya, baju khusus untuk si perempuannya yang dari kalangan jin. Nah, nanti di waktu tertentu, di malam tertentu, si laki-laki akan masuk ke tempat itu sehari semalam atau bahkan 3 hari 3 malam tanpa keluar, tanpa melakukan pekerjaan secara manusiawi, baik itu makan, buang air besar, buang air kecil, atau segala macam. Jadi di dalam situ ritual untuk bertemu dengan istri goibnya. Setelah melakukan hubungan badan, ini bukan secara fisikly seperti kita ya, tapi dia akan tidur di tempat yang tadi sudah dia siapkan sendiri, dan sukmanya yang akan bermain dengan gaib tersebut gitu. Nanti untuk masalah hartanya, kalau misalkan dia menarik uang, harus ada satu uang khusus. Biasanya digunakan uang kuno atau dolar untuk panjer. Panjer itu bahasa Indonesianya apa ya? Jadi ada suatu tempat nanti kotak, jadi uang panjer itu, uang yang paten tersebut disimpan di dalam situ untuk pancingan. Pancingan. Nah, untuk pancingan, jadi ketika nanti setelah melakukan hubungan tersebut, mau itu berbentuk nanti dapatnya uang atau emas, nah itu harus ada bentuk pancingannya. Nah, nanti ditaruh di satu kotak, dan kotak itu ketika dibuka memang benar-benar ada uangnya gitu. Tapi konsekuensinya yaitu tadi, jiwanya dia beserta anak cucu keturunannya itu tidak bisa lepas dari keilmuan ini dan harus menjadi tumbal, harus menjadi abdi abadi dia ketika mereka sudah meninggal. Ini lagi masalah sangat sensitif ya, masalah ketika sudah meninggal ya, jelas adalah orin atau sukmanya yang menjadi. Tapi kalau wallahu a'lam bishawab ya, saya nggak tahu karena saya belum pernah meneliti lebih lanjut tentang orang yang pesugihan, jadi kurang tahu apakah yang dikurung itu benar sukmanya, benar hanya sukmanya, atau benar-benar ruhnya yang tidak bisa kembali kepada Tuhan. Saya kurang tahu gitu, belum berani menjelaskan lebih lanjut. Intinya sedikit gambaran tadi tentang orang-orang yang melakukan lelaku, yaitu tadi. Ada gini Mbak, ada juga kan orang yang baca zikir, ada bacaan amalan lah ya, misalnya baca ikhlas nih 1000 kali atau berapa kali, tapi justru ada harimau di badannya, ada makhluk-makhluk jin gitu loh di badan dia.
itu, sehingga dia sering kesurupan. Jadi bagaimana? Apakah ketika mengamalkan sesuatu itu bisa membuat seseorang itu justru izin yang masuk itu bisa? Sebenarnya kalau tentang masalah wirid ini, itu kalau ada yang bisa kesurupan berarti wiridnya satu tidak cocok dengan badannya, yang kedua badannya tidak tercover, berarti ada niat yang salah ketika dia memulai wirid tersebut gitu. Kalau seseorang yang benar-benar melakukan laku wirid yang bersih tanpa ada niatan kepengen punya A, B, C, D, E, apalagi khodam, maka nanti yang muncul adalah Ismaul A'dham. Ismaul A'dham itu terdapat pada setiap ayat dalam wirid, apapun ayatnya. Ismaul A'dham itu berbentuk cahaya, ya. Nah, cahaya itu yang akan menjadi penolong. Contoh ketika dia dawam mengamalkan wirid yang sudah manjing antara hati, lisan, dan pikiran, maka ketika ada orang yang sakit, dia tiba-tiba ada keinginan untuk menolong orang tersebut, hanya dengan bacaan wiridnya saja dia bisa sembuh orangnya, bisa menyembuhkan orang, atau bisa melakukan segala hal dengan apa yang dia wiridkan. Itu adalah bentuk dari Ismaul A'dham yang bekerja atas apa yang dia lakukan yang sudah mancing jadi satu antara lisan, hati, dan pikirannya, tanpa ada tendeng aling-aling keinginan untuk memiliki suatu linui atau apalagi suatu khodam gitu. Nah, saya pernah punya pengalaman teman saya yang ambisius, yang sangat ambisius, menginginkan sesuatu hal yang hebat dalam hidupnya, mengamalkan wirid surat Al-Jin. Surat Al-Jin dia amalkan. Nah, itu di masjid padahal. Yang dia wiridkan adalah ayat dalam Al-Qur'an, surat Al-Jin. Tapi selama dia di masjid, dia selalu mendengar langkah kaki besar, dem gitu. Dan itu sampai bergetar masjidnya. Setelah diselidiki, ternyata bacaan yang dia lakukan, wirid surat Al-Jin yang dia lakukan padahal di masjid, itu justru menciptakan jin dari apa yang dia baca gitu. Nah, kalau ada orang yang sudah rutin mengamalkan wirid tapi sering mendapatkan gangguan, apalagi sampai kesurupan, berarti ada yang keliru dalam amalannya, termasuk dalam niatnya gitu. Didasari oleh ambisi dan keinginan yang besar untuk memiliki hal yang wah, apalagi khodam, maka hal itu bisa saja terjadi. Tapi sebenarnya kalau ingin wirid ya fokus wirid aja, nggak usah berkeinginan untuk memiliki ABCDE. Kalaupun setelah wirid dia memiliki kemampuan linui, itu adalah bonus dari Tuhan atas apa yang dia lakukan gitu. Jadi bukan saya wirid nih, saya pengen memiliki indra keenam, saya pengen ABCDE, tapi dengan wirid gitu, ya pasti ada aja gangguannya, pasti ada saja fenomena-fenomena seperti itu. Terima kasih Mbak Dian, waktunya sudah setengah jam kita berbincang-bincang tentang dunia mistis. Nanti kalau ingin mungkin sahabat-sahabat TV ingin konsultasi langsung dengan bisa dilihat di Instagramnya ya, Sisdian ya. Sisdian, di situ ada nomor kontak ya, bisa langsung konsultasi pribadi. Terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Iya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.